saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing sebenarnya. Jadi bukan, apa sih kegiatan kita di sekolah. Saya bekerja di salah satu sekolah internasional di Indonesia. Mungkin dulu dikenalnya dengan Jakarta International School, cuman kita udah tidak boleh menggunakan International School lagi, maka diganti dengan Intercultural School. Tetap sama. Dan juga saya bekerja bersama dengan beberapa praktisi sekolah nurse yang lainnya seperti ya yang ada di foto-foto ini. Jadi kami bekerja bersama dengan total perawat adalah 7 orang. Semuanya merupakan perawat dari berbagai sekolah dan juga memiliki latar belakang pekerjaan. Sebenarnya kami tidak spesial untuk school nurse karena memang di Indonesia tidak terkenal dengan special school nurse seperti contohnya ICU, emergency. Tetapi kami secara umum karena pernah bekerja di emergency, contohnya di beberapa perusahaan di Indonesia, sehingga kami bergabung di International School saat ini. Kami sedikit cerita mengenai JIS. JIS sendiri berdiri tahun 51, jadi tahun ini 70 tahun. Tapi sebenarnya perawat sekolah itu sendiri tidak dari awal waktu berdiri, jadi sekitar tahun 70-80-an baru ada school nurse. Mungkin di tahun segitu belum ada kali di Indonesia ya school nurse. Jadi di JIS sendiri yang pertama kali didirikan itu di Pattimura, di Jalan Pattimura. Di sana school nurse pertama untuk JIS, untuk International School pada saat itu. Lalu berkembang, muridnya bertambah, kemudian ternyata ada perbandingan antara pelayan satu nurse dengan jumlah komunitas siswa dan guru. Akhirnya bertambahlah seperti saat ini kami ada 7 orang bekerja di 4 kampus sebenarnya, 4 kampus yang terpisah di masing-masing tempat dengan beberapa nurse dengan beberapa shift dan kegiatan yang kami pada dasarnya bekerja 7 hari karena Sabtu dan Minggu juga ada kegiatan di luar sekolah seperti kegiatan physical activities sebenarnya. Kami juga mengikuti pelatihan-pelatihan seperti kegawat daruratan untuk level 3 dengan International SOS, kemudian kita ada sport activity. Kalau di gambar di bawah ini saya nurse juga, kami sebagai school nurse seperti yang Ibu Yuni pernah tadi bilang bahwa kita juga ada pendidikan dini untuk anak-anak yang di gambar ini yang saya ada gambar smile-nya itu adalah anak-anak berusia 3-4 tahun ketika mereka belajar kalau misalnya mereka luka, apa yang harus dilakukan pertama kali, harus kemana, kontak dengan siapa. Ya. Nah, kemudian kita belajar dengan Royal Sport untuk sport injury dan juga bekerja sama juga dengan yang di bawah ini nurses-nurses dan juga teman-teman kami yang bekerja secara part-time di tempat kami dengan dokter spesialis ortopedik tapi untuk sport dari Rumah Sakit Bintaro, dokter yang di bawah ini. Kemudian kami juga bekerja sama juga dan juga mendatangkan dokter dari salah satu international clinic untuk sharing mengenai penyakit yang biasanya terjadi pada anak-anak. Kami juga tentunya nggak lepas dari PPNI. Kami ikut juga seminar-seminar untuk mengembangkan seperti apa sih perawat, karena memang pada dasarnya kalau kami ngikutin seminar ini kadang-kadang kami bingung karena mungkin sudah cukup lama di school nurse, ilmu di rumah sakit itu udah mulai jarang terpakai, tetapi lebih banyak ke masyarakat seperti komunitas masyarakat, komunitas untuk sosial kita dengan student. Jadi kalau misalnya untuk suntikan, infus itu udah nggak lagi sebenarnya. Tetapi ilmu itu tetap perlu karena kita harus tetap update, siapa tahu ada yang baru. Karena rata-rata yang bekerja di tempat kami sudah di atas 5 tahun. jadi ilmu-ilmu seperti ini memang diperlukan. Dan ini cerita mengenai ISNA, International School Nurses of Asia sebenarnya. Terakhir sebelum COVID, saya ikut ISNA Conference yang di Kuala Lumpur. Jadi ini adalah gabungan dari sekolah-sekolah internasional yang ada di Asia, di mana di dalamnya yang mengikuti ini adalah perawat-perawat sekolah yang datang dari berbagai negara. Kemudian di sana biasanya didatangkan
speaker-speaker dari sesuai dengan temanya setiap tahun. Jadi ini setiap tahun kita adakan di negara-negara bergantian biasanya di sekolah-sekolah internasional untuk sharing misalnya yang terakhir itu tentang teenager sebenarnya. Kemudian disitulah nanti apa namanya mereka saat itulah kita bisa berbagi di sekolah kalian seperti apa sih pelaksanaan di sekolah yang ini seperti apa sih. Kemudian kita menggabungkan lalu mengimplementasikan di sekolah kita gitu. Jadi karena terkadang kultural ini berbeda. Kalau misalnya di Bangkok itu berbeda, di Singapura itu berbeda. Nah, disinilah wadah buat kami untuk bisa saling berkomunikasi. Dan biasanya ini berlanjut. Dan waktu COVID kemarin diadakan oleh salah satu sekolah internasional di Singapura secara online. Jadi kalau misalnya seperti Pak Wayan, seandainya ada teman-teman yang apa namanya bisa ikut, bisa, kami biasanya bisa share seperti ini, diinformasikan kalau ada yang berminat nanti kami bisa hubungkan dengan apa namanya dengan para pelaksana ISNA tersebut. Untuk tahun ini biasanya rata-rata dilakukannya waktu bulan Maret karena di sana tepat waktunya March break kita bilangnya untuk sekolah, sehingga disitulah waktunya libur staff-staff dan bisa melakukan educational program seperti ini. Nah, sejak pandemi kami tidak pernah bertemu. Jadi inilah wajah-wajah wajah-wajah school nurse yang ada di JIS secara Zoom. Jadi kami juga memang kami bukan Satgas COVID secara langsung dididik untuk sebagai Satgas COVID, tetapi pada saat ini kami mengobservasi, membantu, juga menjembatani para karyawan JIS yang terkena COVID. Misalkan mereka kontaknya sebagai kontak tracing. Jadi kita membantu track and tracing supaya kita tahu apakah mereka butuh karantina untuk yang untuk yang kontak dan kemudian untuk isolasi kepada yang kasus. Jadi kami karena tidak bertemu, akhirnya kami melakukan meeting secara Zoom dan kami melaporkan keadaan mereka masing-masing. Dan terakhir kali kami membantu percepatan juga vaksin yang dilakukan di JIS untuk para siswa JIS dan non-JIS. Jadi pada waktu itu diadakan 2 hari dan kami membantu bersama dengan Rumah Sakit Royal Taruma untuk Royal Progress untuk vaksin COVID bagi yang sudah mendaftar bekerja sama dengan Puskesmas Cilandak, gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam topik. Apakah ada pelayanan kesehatan untuk reproduksi di sekolah? Ada. Kita di International School ini sudah sejak dini diberikan program kesehatan memperkenalkan kepada mereka perubahan tubuh yang terjadi kepada mereka, yaitu pada masa-masa pubertas. Karena kenapa? Remaja akan bertumbuh dan akan pasti mengalami perubahan. Nah, masa puber ini juga masa yang penting buat mereka. Pendidikan mengenai perubahan tubuh ini penting dilakukan, tetapi tidak hanya kepada studentnya saja atau siswanya, tetapi juga untuk orang tua. Kenapa? Seperti tadi Bu Yuni juga bilang, kepada Pak Sigi juga bilang bahwa Indonesia itu masih tabu, karena nggak enak ngomongin alat reproduksi sama anaknya, nggak enak ngomongin tentang seks sama anaknya, sehingga antar aja kalau udah gede juga bisa kok gitu, nanti juga tahu sendiri, atau karena sekarang internet, udah baca aja di internet gitu. Guru juga, karena guru adalah orang tua juga, akhirnya mungkin tidak dimasukkan program pada situ, tapi di sekolah kami dilakukan program ini dimulai dari kelas 4 SD. Jadi 4 di kelas 4, kelas 5, dan kemudian di middle school, yaitu di kelas SMP lah di kita ya, grade 6-7, mereka juga ada program untuk mengenalkan sistem reproduksi, mengenal tubuh mereka, kemudian organ tubuh laki-laki itu seperti apa, yang perempuan itu seperti apa. Nah, pendidikannya tadi saya bilang di kelas 4. Nah, pendidikan seks dan alat reproduksi itu merupakan elemen dalam pendidikan kesehatan di tempat kami. Jadi, itu sudah dimasukkan ke dalam program, kemudian pelaksananya adalah setelah sudah ada program tersebut, biasanya konselor kita atau penasihat sekolah akan mengirimkan email terlebih dahulu kepada orang tua murid, apakah mereka setuju atau tidak. Termasuk di dalamnya itu adalah
presentasi yang akan diberikan kepada mereka agar itu sama. Jadi kalau seandainya nanti si student itu di rumah bertanya, oh sama gitu pemikirannya. Jadi tidak berbeda, jadi sinkron sejalan nanti pada waktu di rumah dan di sekolah. Setelah diberikan informasi kepada orang tua, maka berikutnya adalah melaksanakan, membagikan materi kepada murid-murid, kepada orang tua. Jadi sudah ada konsennya dulu dari mereka, lalu mengadakan atau melaksanakan pendidikan tersebut. Kemudian biasanya di sekolah yang dilakukan adalah mereka dipisah, karena kan biasanya malu ya laki-laki sama perempuan ngomongin tentang alat reproduksi mereka. Tapi pemaparannya sama. Jadi kalau perempuan nanti sama guru perempuan, yang laki sama gurunya laki-laki, tetapi sama materinya, mau laki-laki mau perempuan, mereka akan bicara tentang sistem reproduksi dan masa puber laki-laki dan perempuan, di satu kelasnya juga sama. Dan tentu di dalamnya itu kami sebagai perawat diundang untuk memaparkan sedikit mengenai sisi daripada kesehatan kepada mereka. Jadi yang pertama, karena biasanya ada guru, konselor, atau guru kesehatan, atau kita bilangnya health teacher, kalau untuk di middle school, mereka yang akan mengangkat terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk dari sisi kesehatannya. Lalu menyiapkan ruang tanya jawab bagi murid. Nah, ruang tanya jawabnya itu bisa secara langsung, atau nanti secara karena anak-anak ini juga sudah diajarkan teknologi, jadi melalui Google Form pada saat ini, jadi bisa dikirim pertanyaannya, siapa tahu dia malu-malu, nanti ketahuan yang nanya. Nah, nanti secara secara form terpisah akan ada pertanyaan yang bisa disampaikan sehingga bisa dibacakan di kelas. Kemudian presentasi akan ada presentasi mengenai perubahan tubuh, ada video di sana, menjawab seputar pertanyaan, itulah yang akan menjadi peran kami di sana. Dan kami juga menjadi penasihat dan tempat untuk bertanya murid. Jadi seperti biasanya yang terjadi adalah seperti ini, kami terkadang cukup dekat dengan beberapa student, mungkin karena pembawaan kami di sekolah, mungkin secara dilihat kami banyak perhatian juga kepada murid. Bukan berarti perhatiannya berbeda, hanya mungkin anak ini keadaan di rumahnya yang membuat dia seperti melihat sosok yang menenangkan dia sehingga dia percaya sama kita. Saya memiliki pengalaman bahwa ada satu murid yang bertanya, menstruasi itu seperti apa, katanya gitu. Terus dia memakai pembalut itu seperti apa. Nah, saya jujur waktu masih pertama kali menstruasi itu, ibu saya nggak mengajarkan mungkin ini juga pengalaman buat teman-teman. Ibu saya tidak mengajarkan secara spesifik menstruasi itu seperti apa, lalu ternyata ada sakitnya, lalu memakai pembalut atau ganti itu berapa kali, dan di sekolah juga tidak diajarkan hal itu. Jadi akhirnya kita hanya berdasarkan naluri atau tanya-tanya jadinya sama teman. Kita bisa bayangkan bahwa ketika kita bertanya sama teman sejajar kita pada saat itu, ya mereka juga taunya seadanya aja. Akhirnya ya sama-sama salah. Itulah mungkin yang terjadi pada saat ini ketika anak itu mulai coba-coba, tidak ada ilmu dari orang yang tepat, sehingga akhirnya mungkin bisa salah. Kalau hanya untuk masalah menstruasi mungkin gampang. Coba kalau seandainya dibertanya tentang bagaimana anak atau bayi itu bisa seorang itu bisa mengandung, kemudian bayi keluar dari mana, nah itu yang paling gawat. Untuk hal-hal yang tidak itu mungkin masih bisa diatasin dengan secara sesama mereka. Tetapi kalau sudah sampai ke arah seks, terutama kan tanpa memandang kultural ya, karena seks bebas itu tidak hanya terjadi di negara-negara maju atau di international school, itu juga ada di sekolah lokal kita, bahkan di negara kita. Ketika seks bebas itu terkadang bisa jadi karena dia awalnya pengen tahu atau dia bertanya ke tempat yang salah atau yang sumber yang salah sehingga orang itu mengajarkannya secara salah gitu ya. Jadi pendampingan itu baik, menjadi penasihat itu juga kita bertanya sehingga waktu kita kejadian saya itu adalah saya duduk sama dia terus dia bertanya lalu ngajarin gimana caranya pakai pad, terus apa yang bedain dengan tampon seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kita kadang berpikir bahwa ini sepele, tetapi pada anak remaja ini termasuk penting. Kemudian mengajarkan tentang
alat-alat reproduksi itu adalah dengan kata-kata yang sesuai peruntukannya. Jadi bukan panggilan, apa namanya kita bilangnya, kayak nama panggilan, jadi supaya nggak ngomongin aslinya contohnya penis atau vagina, dia menggunakan kata-kata lain supaya nggak terlalu terjelas atau obvious untuk tahu bahwa itu alat reproduksi. Tapi yang diajarkan adalah harus sesuai dengan apa pemaparannya, dengan alat reproduksi itu dinamakan seperti apa aslinya. Kemudian kita melaporkan setiap temuan yang menyimpang dan menjaga kerahasiaan kasus. Apa maksudnya di sini? Bisa terjadi bahwa ada kekerasan seksual contohnya, atau harassment, kekerasan ya berhubungan kekerasan seksual juga. Jadi kita mengikuti namanya child safeguarding meeting, di mana di dalamnya itu kita berpedoman kepada WHO, apa sih sexual harassment, apa sih pemerkosaan itu, apa sih bullying itu. Jadi ketika kita datang atau mengkhawatirkan sesuatu, mencurigai sesuatu, kami melapor kepada atasan atau kepada kita bilangnya satgas ya, sama di sana juga namanya task force, untuk yang yang bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak di sana. Tapi tetap di dalam koridor kerahasiaan mereka. Kemudian dia akan dilaporkan kembali kepada kita. Kita akan ngisi form. Kemudian nanti kekhawatiran kita akan beritahukan kepada mereka. Mereka akan follow up untuk mengetahui apakah kecurigaan kita itu benar atau tidak. Lalu kita juga memberikan perawatan dasar terhadap keluhan dan atau gangguan reproduksi yang mungkin terjadi. Nah, biasanya sering adalah nyeri haid, kemudian mual muntah, kita akan treat di sana. Tetapi tentu bukan berarti kadang student ini begitu datang ke kita, jangan kasih tahu orang tua saya ya, soalnya nggak enak. Nah, ketika kita diminta untuk merahasiakan, itu tidak boleh. Jadi secara bijaksana kita harus bicara bahwa kalau kita sembunyikan, tentu orang tua mereka tidak akan tahu bahwa anaknya punya masalah, yang kemudian hari mungkin saja memerlukan bantuan lebih lanjut kepada atau perlu untuk konsultasi kepada dokter. Jadi tentu kita ingin menjadi seorang yang dipercaya oleh mereka, tapi di satu sisi kita tetap harus profesional. Di sini kita akan melakukan perawatan dasar itu dengan izin, contohnya seperti memberikan paracetamol untuk nyerinya. Kemudian bila ada yang bertanya kalau misalnya penggunaan menstrual pad atau tampon itu seperti apa. Kalau renang saya mens boleh nggak? Ada yang bertanya seperti itu juga salah satu peran kita sebagai perawat untuk memberitahukan kepada mereka edukasi seperti apa sih kalau berenang saat menstruasi. Lalu mendokumentasikan kunjungan murid di UKS atau kita biasanya di sana bilangnya nurses office. Jadi kami ada sistem tertentu yang untuk menginput setiap kedatangan. Setiap kedatangan murid dengan keluhan-keluhan tertentu, kami menginformasikan kembali kepada orang tua agar mereka tahu ketika nanti pulang, dan juga gurunya agar mereka tahu kok anak ini hilang di mana gitu. Jadi pada jam tersebut ternyata anak ini ada di UKS. Lalu memberikan saran dan informasi kepada orang tua bila memerlukan tindakan lanjutan bila ditemukan adanya gangguan. Ini juga kita menjadi counselor nurse itu ya, jadi penasehat. Kami mengalami banyak mengalami pengalaman seperti orang tua lebih percaya bertanya kepada kita yang perawat dibandingkan bertanya kepada dokter. Kita sih nggak pernah nanya, kenapa sih harus nggak nanya ke dokter aja gitu, kan mereka lebih ahli ya. Mereka lebih percaya, lebih nyaman ketika bertanya kepada kita yang sudah bekerja cukup lama sehingga mengenal anaknya dari kecil sampai remaja, sehingga ketika mereka bertanya lebih spesifik, lebih pribadi, mereka lebih nyaman bertanya kita. Pada saat itulah kita menjadi penasihat buat mereka. Misalnya bertemu dengan dokter siapa yang bagus, kemudian apa yang bisa dilakukan seandainya terjadi seperti ini di rumah. Pada saat ini di waktu COVID, hal ini kami saat ini tidak ada memang pendidikan seksual langsung yang kami lakukan karena guru health-nya sendiri yang mungkin akan memasukkannya ke dalam program. Tetapi ini yang kami lakukan
sebelum COVID masuk ke Indonesia dan sebelum kelas offline ini sebelum online kelas ini mulai pada waktu Maret tahun lalu. Tetapi ini merupakan salah satu aktivitas yang biasa kami lakukan di sekolah. Tentu layanan kesehatan, bagaimana kita membantu mereka mengenal alat reproduksi, masa-masa pubertas ini membantu mereka juga agar mereka pede, agar mereka bisa menjalani pengalaman perubahan yang baik sambil menjalankan pendidikan mereka. Walaupun mereka dalam keadaan aneh badannya karena perubahan itu, tapi menjalankan pendidikan itu juga dengan hati yang gembira. Karena apa? Oh, ada orang-orang yang mendukung di belakang kita. Oh, ada nurse, contohnya nurse ini dia baik banget. Jadi waktu aku lagi begini, dia bantu aku. Nanti dia akan bisa bercerita ke yang lain, sehingga kepercayaan diri dia muncul pada waktu walaupun tubuhnya mengalami perubahan. Bekerja sama dengan penasehat atau guru pembimbing untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penanganan lanjutan dan menjaga kerahasiaan kasus yang ditemukan. Jadi ini masih sama seperti yang tadi, karena kita tidak berdiri sendiri. Di JIS sendiri kami bekerja sama dengan konselor atau guru pembimbing. Kami juga bekerja sama tentu dengan guru kelasnya bila ada temuan-temuan, dan kami bekerja sama dengan nurse koordinator di atas saya lagi, bahwa kalau ada masalah yang tidak bisa kami tangani secara langsung pada saat itu, kami akan berembuk mencari solusi yang terbaik. Karena selain kami berbeda kultural, cara berpikir anak-anak ini terkadang saya bisa bilang agak berbeda. Jadi apa yang kita pikirkan kadang bukan itu yang di dalam pikiran mereka. Jadi kita perlu hati-hati dalam menangani apa yang namanya sex education sama masa-masa pubertas mereka ini. Jadi rata-rata kami bekerja sudah di atas 5 tahun. Saya lihat teman-teman saya masuk dalam Zoom ini, jadi kami ada dua, jadi school nurse kita ada 2 yang laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Kami juga bekerja tidak hanya khusus untuk melakukan ini, jadi kami juga melayani hearing and vision. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak biasa dilakukan di sekolah-sekolah Indonesia lainnya, yang saya juga waktu itu sempat berbicara dengan nurse yang pensiun sebelum saya itu, bahwa kayaknya enak ya kalau kita sharing sama nurses yang lain, bahwa ada loh kerjaan yang namanya school nurse gitu, yang isinya tidak melulu hanya penyakit, tetapi ada di dalamnya promosi kesehatan. Karena kalau murid-murid kita sehat secara fisik, kita pendukungnya di sana, otomatis dia bisa menjalankan pendidikannya juga dengan baik. Kita nggak bisa melepas, hanya sakit perut mah gampang lah, cuma tinggal tiduran doang, sakit kepala. Ternyata kalau kita sakit kepala pun anak nggak bisa konsentrasi di sekolah. Ketika dia tidak memiliki kepercayaan kepada orang dewasa, dia juga nggak mau melanjutkan pendidikannya. Nah, hal-hal yang sepele yang kadang kita pikirkan itu ada di sekolah waktu kita, anggaplah kayak kita waktu sekolah dulu, waktu kita sakit cacar, siapa sih yang mikirin bagaimana ada disinfektan di kelas, kemudian bagaimana informasi disampaikan kepada guru, lalu bagaimana kita sebagai diingatkan bahwa vaksinasi ini seperti ini penting loh, karena kami juga perawat juga menginformasikan kepada orang tua bahwa imunisasi itu penting, bahwa imunisasi dasar itu harus komplit supaya dia bisa aman dari penyakit. Jadi perawat di sekolah itu juga saya bilang pendukung yang cukup baik. Jadi di sekolah kami kalau tidak ada school nurse atau tidak ada, karena kita juga ada ambulans di sana, tidak ada school nurse atau tidak ada nurse yang bekerja pada saat itu, aktivitas itu bisa dihentikan. Karena kalau dia memiliki resiko tinggi, ada kecelakaan atau ada injury yang terjadi dalam aktivitas, tentu kita akan harus segera membantu dia. Sehingga kita dibilang penting sebagai supporting bagi pendidikan. Kami bercita-cita waktu itu pengennya sih sekolah Indonesia juga seperti itu.
di luar daripada perbedaan karena kultural, atau ya jangan kita bicara tentang bayaran sekolah ya, karena situ bayaran sekolah jadi sekolahnya ada nurse, enggak juga. Karena memang school nurse ini penting. Begitu di sekolah di Amerika sekalipun, di sana nurse itu walaupun karena mungkin budgetnya rendah, ada yang satu nurse itu megang 2 atau 3 sekolah di divisinya. Jadi, kalau misalnya bisa bagus, karena tadi saya dengar bahwa, sudah ada tadi keputusan bahwa kita itu sudah kuat dalam hukum bahwa ada, perawat yang bekerja di sekolah. Mudah-mudahan ini membuka, pikiran kita semua bahwa, bukan jabatan, pekerjaan perawat di sekolah itu ada, eksis gitu. Dan ini juga penting karena, anak muda, atau murid-murid ini adalah pilar-pilar bangsa kalau dibilangnya. Jadi kalau mereka sekolahnya baik, mudah-mudahan mereka bisa membangun bangsa juga lebih, baik. Ini adalah foto sebelum Covid. Jadi kalau deket-deketan kayak gini nggak mungkin, walaupun ditulis di situ 12 Mei 2021. Ini kami yang masih aktif, di JIS saat ini bekerja, dan mereka semua ada di sini, dari mulai yang dari sebelah kiri ini, Nurse Leni, Elis, saya sendiri, kemudian Nurse Dewi, di sini Franz dan Budi, dan juga Nurse Leli. Jadi kami bekerja secara rotasi keliling, kami belajar satu sama lain, kami tidak ada background sekolah nurse sebenarnya, sekolah special school nurse seperti di luar sana, tetapi kami belajar. Kami belajar dari yang sebelumnya, kami belajar dari buku-buku literatur, dan kami juga belajar dari senior-senior kami, dan juga pertemuan International School Nurses of Asia. Sekian sharing saya tentang pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah kami. Mudah-mudahan ini bisa membuka peluang bagi teman-teman sekalian, atau mungkin PPNI siapa tahu nanti ke depannya bisa melakukan atau membuat departemen atau pertemuan, mungkin bisa mengirimkan perawat-perawat ini bisa bekerja di sekolah-sekolah di Indonesia. Terima kasih.